Ternak puyuh kok bangkrut? Apa yang salah? Apakah metode? Apakah pakan? Apakah salah dalam memanajemen kandang? Kita akan bahas tuntas dalam video kali ini. Tentunya sesuai dengan pemikiran dan logika. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Kita intro dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya tidak upload konten, ya dikarenakan kesibukan di dunia nyata bro. Maklum orang sibuk. Sombong amat. Hari ini saya akan sempatkan membuat video terkhusus untuk para subscriber dan para peternak pemula yang ingin terjun di dunia persilatan puyuh. Dunia yang penuh pergunjingan, penuh intrik, penuh suka dan duka, dan penuh pembodohan tentunya. Maka hati-hatilah dalam memilih channel, terutama channel puyuh ya. Pilih yang bermutu, jangan cuman jual dagangan doang tanpa pendampingan tentunya. Terutama buat teman-teman peternak baru yang ingin ternak puyuh, jangan sampai salah pilih puyuh, salah pilih ilmu, dan salah pilih channel tentunya. Oke, kembali ke topik penyebab ternak puyuh bangkrut. Terutama di masa sekarang ini ya, khususnya di tahun 2022 ini. Banyak sekali peternak yang gulung tikar. Saya akan bahas faktor-faktor penyebab dari internal maupun eksternalnya, sekaligus solusi tentunya. Solusi agar tetap bisa bertahan ternak puyuh di masa yang sulit ini. Bukan channel peternak cerdas namanya jika tidak bisa memberi solusi yang terbaik buat teman-teman peternak pemula tentunya. Kita akan bahas faktor eksternalnya dulu. Faktor eksternal ini meliputi suatu hal yang tidak kita kehendaki atau di luar prediksi kita. Contoh, satu, harga pakan naik. Jika harga pakan naik terus-menerus, tentu saja imbasnya kos produksi naik, dan akan lebih fatal lagi jika omset tidak bisa menutupi biaya produksi, ya ambyar alias gulung tikar. Saja bertahun-tahun saya ternak puyuh, ya baru kali ini pakan bisa hampir menyentuh 400.000 per satu saknya. Terus bagaimana cara saya bisa bertahan? Nantilah kita bahas pada bab solusi tentunya. Makanya jangan di skip-skip biar jelas semua nanti. Oke, kita lanjut ke faktor kedua, yaitu wabah penyakit. Nah, untuk wabah jelas itu di luar prediksi kita sebagai peternak. Penyakit-penyakit yang paling sering membuat peternak bangkrut mencakup virus H5N1 atau flu burung. Biasa juga disebut wabah aratan. Selain dari flu burung, penyakit selanjutnya yang tak kalah ganasnya adalah Newcastle disease atau biasa disebut ND atau tetelo. Untuk menghindari penyakit ini, silakan lihat-lihat channel ini. Saya sudah banyak membahasnya, atau nanti saya beri link video terkait di kolom deskripsi. Silakan dibaca dan diklik linknya. Untuk faktor ketiga yaitu pembangunan rumah kandang puyuh. Rumah kandang puyuh menurut Permentan atau Peraturan Menteri dan Undang-Undang sebaiknya dibangun minimal 100 meter sampai 1000 meter dari pemukiman, tergantung jumlah populasi ternak. Jadi buat teman-teman yang mau beternak, sebaiknya cari lokasi yang strategis dan jauh dari pemukiman untuk menghindari demo warga yang akan berdampak dengan ditutupnya usaha Anda, yang akhirnya usaha Anda akan bangkrut dan gulung tikar tentunya. Oke, itu tadi untuk faktor-faktor eksternalnya. Sekarang kita lanjut faktor internal. Faktor ini melingkupi kesalahan-kesalahan internal kita sendiri, yang tentunya berdampak usaha kita yang bangkrut dan gulung tikar. Faktor pertama, pemilihan bibit. Dalam beternak puyuh kita semua tahu bahwa bibit adalah faktor penentu kita mampu bertahan dan bersaing atau tidak. Pilih bibit puyuh yang benar-benar baik. Jangan bibit campur aduk untuk gennya. Cari puyuh yang feed intake-nya 20 gram sampai 23 gram per ekor. Dan rate telurnya pada masa puncak minimal 90%. Jika kita bisa lebih hemat dalam hal pakan, tentu saja laba yang kita hasilkan akan lebih banyak juga. Begitu juga sebaliknya, jika puyuh kita makan banyak, kos produksi bengkak, laba tidak menutupi biaya produksi. Akhirnya tragisnya kita afkir puyuhnya alias bangkrut juga.
Faktor internal kedua, manajemen pemeliharaan. Setelah pemilihan bibit tadi, selanjutnya adalah pemeliharaan, khususnya saat masa-masa brooding, masa-masa krusial yang akan berdampak besar pada hasil produksimu kelak. Ingat, masa DOQ usia 1-30 hari itu menentukan hasil produksi. Sekalinya rusak, maka tidak akan maksimal produksi puyuhmu. Jika tidak maksimal, tentu saja mau tidak mau kita akhir puyuhnya, jadinya bangkrut juga. Untuk cara brooding yang betul, silakan cek channel ini, sudah pernah saya buat untuk cara merawat DOQ puyuh, atau silakan cek deskripsi, akan saya cantumkan juga videonya. Oke, untuk faktor internal ketiga, manajemen keuangan. Dalam berternak puyuh kita harus betul-betul membuat perincian yang baik di saat puyuh mencapai masa puncak dan hasil jual telur dapat menutupi biaya produksi. Dan tentu saja kalau sudah ada untung, sebaiknya kita tetap menyisakan hasil tersebut untuk berjaga-jaga untuk biaya pembaruan bibit selanjutnya. Telat dalam tambal sulam atau regenerasi bibit akan berdampak penurunan omset, dikarenakan puyuh semakin tua sudah tidak produktif. Merencanakan keuangan dengan matang tentunya menjadi faktor yang penting untuk menghindari kegagalan dalam usaha. Oke, itu tadi faktor-faktor internal yang biasa menjadi penyebab usaha puyuh bangkrut. Sekarang kita masuk ke bab solusi. Buat peternak baru yang baru akan memulai usaha puyuh, sebaiknya yang pertama, punya pasar. Sebelum berternak, sebaiknya punya pasar jual telur. Hasil kalian tentu akan lebih baik jika jual langsung ke konsumen dan jangan jual ke pengepul. Mulailah dengan puyuh 1000 ekor dan juallah ke konsumen langsung. Lambat laun konsumenmu naik, barulah tambah pelan-pelan populasimu. Jangan populasi banyak tapi tidak bisa jual, akhirnya jual murah atau banting harga, yang ada bangkrut juga nanti. Kedua, belilah puyuh di tempat yang Anda kenal, yang bisa memberikan pendampingan dan tentunya penjaminan bahwa mutu puyuhnya bagus. Dan perlu diingat, carilah puyuh yang makannya di bawah 25 gram per ekor dan masa puncak minimal 90% jika masih ingin bertahan dalam usaha ini. Ingat, bibit bagus, pakan bagus, usaha lancar. Yang ketiga, belilah DOQ, jangan beli pulet. Belajarlah cara brooding puyuh sendiri, akan lebih baik karena kita bisa memantau sendiri kualitas pakan, pemeliharaan, dan lain-lain. Jika terpaksa beli pulet umur 30 hari, belilah di tempat yang Anda kenal. Ingat kata-kata saya tadi, pemeliharaan masa brooding sangat mempengaruhi produksimu kelak. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk konten kali ini. Saya rasa itu sudah cukup ya, memberi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Untuk yang mau sharing, tanya-tanya, nomor WA ada di deskripsi video ini. Oke, sampai ketemu kembali di konten selanjutnya. Tetap semangat, jayalah selalu peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.